Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Kembali lagi ke konten Saudara Belajar. Ya, di sini kontennya untuk pembelajaran mengenai kehidupan, bukan hanya kehidupan cuma di belajar, tapi kehidupan di masa depan. Maka dari sini kita pelajari mengenai pembelajaran Islam. Islam adalah agama yang penuh rahmat, penuh cinta sayang. Maka dari situ saya berpikiran bahwasanya kesayangan itu yang kita rasakan pertama kali adalah kesayangan dari ibu kita sendiri. Ya, yang saya pelajari di sekolah dulu, ummi tarbiyatul awal li tulab. Maka dari situ kita mendatangkan ahli dari pendidikan tersebut, yaitu Ustadz Muhajir MPD. Selamat siang. Dari sini sehat kan? Alhamdulillah. Ya. Dari sini kita pelajarin beliau tuh alhamdulillah sudah berkeluarga, bahkan anaknya berprestasi. Ya, dengan pendidikan beliau, bagaimana di situ kita tangkap pendidikan anak dari pendidikan ibunya, dari pendidikan ayahnya. Ya, kita mulai pertanyaannya, Pak. Mohon maaf, Pak. Yaitu kenapa dalam Islam itu ya, sekolah pertama adalah seorang ibu? Kenapa tidak bapak, tidak kakek, tidak nenek? Baiklah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini baru pertama ini melakukan podcast bersama Mukarram Ustaz ya Pak Haji. Jadi dalam konteks Islam itu begini Pak Ustaz. Yang kita pelajari dalam dunia pendidikan itu yang pernah disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang zaman Imam terdahulu, yang kemudian juga sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, bahwasanya tarbiyah itu atau pendidikan itu ada 3 faktor. Jadi dalam ilmu tarbiyah itu disampaikan awamil tarbiyah. Dalam awamil tarbiyah ini atau faktor-faktor pendidikan ini itu dibagi menjadi 3. Bagaimana? Yang pertama itu adalah pendidikan melalui orang tua, atau disebut juga dengan tadi itu al-ummu madrasatul ula. Kemudian yang kedua ada pendidikan sekolah. Jadi sekolah yang kita rasakan saat ini, yang kita lihat saat ini merupakan suatu konsep bagaimana melakukan sebuah pendidikan kepada peserta didik, dan itu sampai pada titiknya dibuatlah suatu hal yang formal. Pendidikan formal sekarang ini seperti ada kurikulumnya, kemudian ada sarana prasarananya, dan juga ada guru-gurunya yang mereka semuanya dibuat formal, sampai pada akhirnya ada suatu penghargaan berupa ijazah, bahwasanya legal dan formal, bahwasanya anak itu melakukan kegiatan itu melalui sekolah. Itu adalah yang kedua, yaitu pendidikan sekolah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pendidikan lingkungan. Jadi bagaimana seorang anak itu melalui pendidikan di rumah dengan orang tuanya, keluarganya, mereka diberikan kasih sayang, mereka diberikan pendidikan, diajarkan, belajar bersama dengan keluarga, kemudian setelah itu mereka disekolahkan, sehingga pendidikan dari orang tua itu diserahkan kepada sekolah dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian setelah itu di luar daripada mereka berkumpul dengan keluarga dan juga pada sekolah, maka ada faktor yang tadi itu yang saya sampaikan, yaitu faktor pendidikan lingkungan. Jadi lingkungan ini yang dibentuk seperti yang pernah mungkin
disampaikan di sebuah pesantren yang besar itu, bahwasanya pendidikan itu apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, itu adalah pendidikan. Maka untuk basic atau basis pendidikan yang terbesar sebenarnya adanya pada lingkungan. Karena bagaimana perjalanan hidup anak itu, mereka akan lebih banyak berada pada pendidikan lingkungan. Apa yang dilihat di luar sebagainya. Ketika lingkungan pendidikan dengan keluarga itu mungkin terbatas, kemudian dengan sekolah juga ada batasan waktunya, maka pendidikan lingkungan inilah yang mereka akan dapatin sampai mereka nanti tidak bersama lagi dengan keluarganya. Dalam artian ketika dia selesai dengan orang tuanya, kemudian dia selesai dengan sekolahnya, maka terlepas itu mereka harus mandiri dan mereka juga banyak belajar dari justru malah lingkungan ini yang sedikit mempengaruhi, walaupun memang basicnya adalah dari orang tua dan sekolah. Jadi 3 faktor ini tidak bisa dipisahkan, karena banyak sekali studi kasus atau melalui statistik data. Kalaupun misalnya orang tuanya itu berhasil mendidik mereka, dalam artian tanda petik mungkin orang tuanya paham cara mendidik anak, kemudian mungkin orang tuanya tidak tepat dalam memberikan tempat tinggal lingkungannya, maka pendidikan itu tidak akan sempurna, karena tidak ada balancing antara pendidikan orang yang diberikan dengan lingkungan yang ada. Maka dua-duanya ini harus mendukung. Bagaimana sekarang pendidikan orang tua itu sangat baik, tapi sekarang dalam lingkungan yang begitu banyak hal-hal yang mungkin negatif yang dia dapat di lingkungan luar yang mereka dapat anak-anak itu, maka ini akan sangat berpengaruh sekali. Tidak adanya balancing pendidikan yang diberikan yang mungkin sifatnya itu banyak kebaikan-kebaikan, kemudian dia dengan hal-hal yang mereka juga lihat. Kemudian begitu dengan sekolah. Ada sekolah yang mungkin memberikan pendidikan yang begitu baik, misalnya di sekolah-sekolah yang berkualitas dengan guru-guru yang qualified ya, yang mempunyai kompeten yang baik. Tapi bagaimana ketika di rumah tidak didukung program-program yang diberikan di sekolah, maka itu juga tidak akan membantu bagaimana pendidikan anak untuk bisa menjadi sempurna. Jadi 3 ini harus saling mendukung semua. Sekolah bagus, orang tuanya bagus dalam mendidik, tapi lingkungannya yang tidak mendukung, maka akan sulit. Lingkungannya bagus, sekolahnya bagus, tapi orang tuanya, ya maaf, misalnya banyak kejadian kasus keluarga yang tidak bahagia atau ada yang broken dan sebagainya, itu juga berpengaruh pada kejiwaan. Maka dalam pendidikan Islam inilah bagaimana orang tua, sekolah, dan juga lingkungan itu harus memberikan hak-haknya kepada peserta didik. Maka melalui pemilihan tempat yang tepat, lingkungan yang tepat, orang tua yang dalam artian kita adalah orang tua yang baik, kemudian sekolah yang berkualitas, maka itu akan mendukung pendidikan. Jadi itu ya 3 hal faktor yang harus dimiliki oleh baik setiap orang, stakeholder itu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, termasuk tadi orang tua, sekolah, dan juga lingkungan sekitar, dari tokoh-tokoh masyarakat, tontonan, dan lain sebagainya. Itu harus memberikan dukungan dalam memproses pendidikan seluruh anak yang ada di Indonesia ini, dan khususnya dan juga umumnya di dunia. Apakah